Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik. Lakal hamdu hatta yablughal hamdu muntaha. Lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. La nahsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat Telaga Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, pada kali pertama Ramadan ini saya yang mulai, yang insya Allah besok diteruskan dengan ustadz yang lainnya, sehingga kemungkinan bertiga kami akan mengisi dalam majelis Telaga Ramadan ini. Kita mulai mentadaburi surat Al-Fatihah. Tentu membahas surat Al-Fatihah dalam satu majelis agak sulit. Imam Ibnu Katsir saja saya lihat ada 15-an lembar, 15 halaman menafsirkan surat Al-Fatihah ini. Sangat detail sekali. Namanya, fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaannya, ayat per ayat dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim. Pada kesempatan ini kita mencoba secara umum membahas tentang isi daripada surat Al-Fatihah yang sering sekali kita baca. Bahkan setiap rakaat sholat kita baca. Dalam sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah kita. Dan belum bacaan-bacaan yang lainnya. Berarti mendalami daripada surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali dalam kehidupan keberagamaan kita. Sahabat Telaga Ramadan rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada beberapa nama daripada surat Al-Fatihah. Yang terkenal Al-Fatihah itu sendiri Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, Ar-Ruqyah atau Raqiyah, Asy-Syafiyah, dan seterusnya. Memang kita dapati dalam riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surat Al-Fatihah ini adalah surat a'zam fil Quran wa a'zamu suwar fi kulli kutub ilahiyah allati unzil. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi. Riwayat tentang itu sangat banyak sekali. Artinya bahwa surat Al-Fatihah ini sangat penting dan sangat istimewa untuk kita semua. Surat Al-Fatihah ini memang dinamakan Al-Fatihah. Artinya pembuka. Secara tulisan Al-Fatihah pembuka daripada Al-Quran. Begitu juga surat Al-Fatihah sebagai
awal bacaan ayat dalam sholat-sholat kita, maka disebut dengan surat pembuka. Nah, surat Al-Fatihah ini sangat ajaib. Bukan hanya mengobati hati dan pikiran, tapi juga ternyata disebutkan meruqyah yang meruqyah. Dalam riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya untuk ruqyah. Begitu juga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan tentang begitu mujarabnya surat Al-Fatihah ini dalam peruqyahan atau pengobatan. Secara fisik kita itu insya Allah juga bisa diobati dengan surat Al-Fatihah. Dan yang paling terkenal adalah bagaimana mampu mengobati bukan hanya virus, bahkan racun yang jahat pun bisa diobati dengan meruqyah dengan surat Al-Fatihah ini. Bahkan ular bisanya yang sangat ganas pun pernah sahabat Rasulullah SAW mempraktekannya. Dan alhamdulillah saya pernah mempraktekkan langsung tentang bagaimana keajaiban surat Al-Fatihah ini. Setelah saya praktekkan, orang yang tadinya sudah beberapa hari bahkan beberapa minggu tergeletak, sudah tidak sadar sama sekali karena dipatok ular. Saya mencoba membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Patokan ular itu saya pegang, kemudian saya ruqyah. Subhanallah. Dalam waktu dekat maka pasien ini berangsur-angsur kemudian alhamdulillah sembuh. Dan sekarang orangnya alhamdulillah bisa kembali menikmati kesehatannya. Sahabat Telaga Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Fatihah ini semuanya sepakat 7 ayat. Hanya perbedaannya apakah Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya menyatakan termasuk surat Al-Fatihah. Hanya Imam Syafi'i berpendapat dibaca dengan keras. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dibacanya secara pelan. Nah, kalau 7 ayat, kalau Al-Fatihah enggak termasuk bagaimana? Berarti ayat yang terakhir itu dipecah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, yaitu ayat yang ke-6. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang lainnya. Tentu kita membahas tentang perbedaan-perbedaan hal ini sangat panjang dan dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan apakah dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah apa tidak? Hampir semuanya ulama menyatakan wajib kecuali Imam Abu Hanifah. Karena Rasulullah dengan tegas menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi dikatakan tidak sempurna sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, para pendengar dan insya Allah mereka yang bergabung baik di Zoom maupun di Facebook maupun di yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah, kita telaah satu persatu.
kita dapati bahwa ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ayat-ayat pertama ini menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat keempat dijelaskan juga di situ tentang hari kiamat. Nah, awal daripada surat ini mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang agung. Dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis qudsi, kalau kita membaca surat Al-Fatihah ini, kita sedang langsung berkomunikasi dengan Allah. Dalam hadis qudsi itu mengatakan, jika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab, Hamadani abdi, aku telah dipuji oleh hambaku. Jika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah langsung menyatakan, Asna alayya abdi, aku telah dipuji, dia disanjung oleh hambaku. Jika kita membaca Maliki yaumiddin, Allah langsung menjawab, Majjadani abdi, aku telah dimuliakan oleh hambaku. Dalam riwayat yang lainnya, fawwada abdi ilayya, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Nah, kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah menjawab, hadza baini wa bain abdi walahu masa'ah. Ini adalah perjanjian, hubungan antaraku dan antara hamba. Dan apa yang diminta aku akan kabulkan. Baru kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inilah permintaan hambaku dan aku akan mengabulkan apa yang diminta. Subhanallah. Ternyata luar biasa ya. Kita ini kalau membaca Al-Fatihah ini, kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab apa yang kita baca. Ini sangat istimewa sekali. Nah, untuk itulah maka kita berusaha membacanya itu jangan terburu-buru. Satu ayat kita renungi seperti itu. Nah, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sedang berniat bahwa kita sedang memohon kepada Allah ma'unahnya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita. Begitu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan Alhamdulillah. Dan itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyebutkan rasa syukur kita dan terima kasih kepada Allah dan pujian kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakannya, yang mengendalikannya, yang mengatur semua alam. Baru kemudian kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, nama yang agung, yang
asalnya daripada rahmah. Tentu apa beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang sifatnya itu adalah rahmah. Ar-Rahman, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman bil khusus nanti di akhir. Ar-Rahim, rahmat Allah untuk seluruh makhluknya, dunia maupun akhirat. Nah, setelah kita membaca itu, baru kita membaca Malik Yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai nanti hari pembalasan. Di mana kita semuanya nanti dihadapkan kepada perhitungan amal. Kita nanti akan dihadapkan pada penimbangan amal, mizan. Disinilah maka kita tentu menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apapun yang kita lakukan. Makanya dalam riwayat Allah menyatakan fawwadha abdi nafsahu ilaih. Hambaku telah menyerahkan urusannya kepada Hasbunallah. Lalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan bahwa ayat kelima ini adalah sebagai poros daripada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu poros dari Al-Quran semua. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah poros daripada surat Al-Fatihah. Maka kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah. Jadi diawalkan iyyaka hanya kepadamu sebagai takkid, mengawalkan ini hanya kepadamu kami menyembah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkannya dengan menggunakan na'budu, kami. Dan ini pentingnya berjamaah dalam beribadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, beribadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Mari kita tadaburi sedikit tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama tadi bahwa dalam ibadah itu penting kita memperhatikan keikhlasan. Itu yang pertama. Karena kualitas daripada ibadah kita ini banyak tergantung pada kualitas daripada keikhlasan kita. Yang kedua, kita dahulukan na'budu sebelum nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Para ulama membahas didahulukannya ini karena kita harus bekerja dulu sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita minta tolong, maka kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari kenapa didahulukannya. Kemudian kandungan daripada ibadah na'budu. Ibadah itu kalau kita dalami maknanya subhanallah. Kandungannya itu banyak. Ada kandungan khudu, tunduk. Kandungan juga ta'ah, ketaatan. Kandungan mahabbah, cinta pada Allah. Kandungan ibadah juga khauf, khasyah, rasa takut.
roja, harap, syauq, rindu. Nah, ini makna-makna daripada ibadah ini. Artinya hanya kepadamu ya Allah aku rindu, padamu ya Allah aku hanya cinta, padamu ya Allah aku mengharap, hanya padamu ya Allah aku takut, dan seterusnya. Hanya padamu ya Allah aku bercinta. Masya Allah. Jadi di sini makna-makna daripada iya kanak buduk ini sangat dalam sekali. Nah, untuk itu bagaimana kita harus mantap. Dan kita malu kadang-kadang ketika mengucapkan iya kanak butuh apa, kita ini benar. Bahwa itu hanya kepada Allah beribadah. Maka kemudian kita diajari untuk beribadah itu butuh isti'anah. Wa iya kanasta'in. Karena kita ini hamba Allah yang lemah dalam beribadah. Maka kita butuh pertolongan kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah di sini bentuk pertolongannya pun juga umum. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru ayat berikutnya Allah tuntun. Pertolongan apa bentuknya? Ihdinas siratal mustaqim. Minta tolong ya Allah berikan hidayah. Ihdin. Nah, sahabat telaga Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang ada yang bertanya mungkin, kenapa kita ini sudah Islam kan sudah dapat hidayah, kok masih minta hidayah lagi? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksudnya itu bahwa hidayah Allah itu sangat luas dan sangat dalam. Nah, ketika kita minta hidayah pada Allah, hidayah yang lainnya, bukan hanya hidayah Islam. Juga ajaran-ajaran Islam yang belum kita tahu, minta ya Allah. Makanya maknanya tambahlah ya Allah hidayah. Juga maknanya ihdinas siratal mustaqim, mantapkan ya Allah hidayah ini pada diriku ya Allah, pada kami. Makanya setelah kita membaca ihdinas as-siratal mustaqim. Para ulama pun juga di dalam menafsirkan as-siratal mustaqim ini ada beberapa versi. Ada yang memahaminya siratal mustaqim Al-Quran. Ya Allah tunjukkan aku ya Allah hidayah ya Allah ajaran-ajaran Al-Quran. Ada yang mengartikan Islam itu sendiri. Ada yang mengartikan kebenaran al-haq. Nah itu semuanya benar. Memang kita minta hidayah pada Allah, ya Allah tunjukkan kebenaran. Ya Allah tunjukkan makna-makna Quran ya Allah. Tunjukkan pada kami jalan Islam ya Allah. Maka kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, di situ ditunjukkan jalan yang mana yang kita minta itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kadang-kadang kita ini secara teori itu tahu. Tapi implementasinya bagaimana cara menerapkannya ini kan butuh orang yang ngajari. Makanya di sini siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang dilalui oleh orang-orang yang kau beri kenikmatan pada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Itu dalam surat An-Nisa kalau nggak salah 69 dijelaskan itu. Ais, ini Ais. Nah, Ais. para sahabat telaga Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, kita minta dituntun agar menteladani mereka semuanya. Para nabi, para rasul, mereka yang setia, para siddiqin, yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para syuhada,
orang yang betul-betul berjuang menegakkan kalimatullah. Mereka juga para orang-orang yang soleh. Subhanallah. Mudah-mudahanlah kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita nanti diakui oleh Rasul sebagai umatnya dan nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya berhenti bahwa sirat yang kita lalui, yang kita minta itu jalan orang-orang yang telah melaluinya dengan benar dari para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Juga kita minta supaya tidak termasuk orang-orang yang nantinya mereka ini al-maghdub alaihim waladhdallin. Ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Dalam riwayat-riwayat disebutkan, ini juga digambarkan oleh atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-maghdub alaihim itu Yahud, orang-orang Yahudi. Ad-dhalin Nasor. Ini pernah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin itu beliau menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan makom-makomnya itu 2 jilid buku. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin. Itu menjelaskan, loh, apa yang dimurkai itu hanya orang Yahudi, orang yang sesat itu hanya orang-orang Nasrani, apa enggak semuanya juga mereka ini orang yang dimurkai dan orang mereka itu bukan orang yang sesat? Di pertanyaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa mereka orang-orang Yahudi itu mewakili orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang Nasrani mewakili kesesatan dari para kufar musyrikin yang lainnya. Jadi mereka mewakilinya. Nah, kenapa dikatakan kok orang Yahudi yang dimurkai? Orang Nasrani, orang yang sesat. Dijelaskan juga dalam riwayat-riwayat Rasulullah itu. Dikatakan mereka ini dimurkai karena orang-orang Yahudi itu teorinya secara penguasaan ilmunya mumpuni, lihai-lihai. Tetapi dalam implementasi, dalam penerapannya, mereka banyak yang tidak menerapkan. Kalau menerapkan, dia menyeleweng. Sebaliknya, orang-orang Nasrani dikatakan mereka dolin karena mereka ini kencang sekali ibadahnya, ketaatannya luar biasa. Para pendeta, para pastor itu nggak mau nikah, sampai katanya fokus untuk ibadah seperti itu. Amalnya luar biasa, tapi mereka ini belepotan dengan bid'ah-bid'ah. Maka dikatakan dolin. Maka jangan sampai kita menjadi dolon mudilon seperti orang-orang. Ini gambarannya. Ada tambahan lagi. Beliau Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan. Surat Al-Fatihah ini menggambarkan tentang dua kekuatan utama. Dua kekuatan itulah yang membahagiakan manusia. Kita perhatikan Ibnu Qayyim. Kesimpulannya tafsir daripada surat Al-Fatihah. Apa itu? Kekuatan pertama adalah kekuatan ilmu. Semakin berilmu, semakin berisi dengan ilmu, orang akan semakin baik. Semakin ilmunya cetek, wawasannya sempit, semakin tidak baik. Makanya Rasul mengatakan, man arada dunya fa'alaihi.
Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, itu terdapat di Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. 4 ayat. Kemudian yang kedua, kekuatan amal. Semakin kuat amalnya, produktivitas kerjanya semakin kuat, semakin bahagia. Orang bahagia, orang yang paling produktif. Semakin orang itu karyanya sedikit, amalnya sedikit, semakin tidak bahagia. Makanya dikatakan dulu kami di Gontor itu, ustadz-ustadz kami dari awal mendoktrin, wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Dan kenikmatan itu dirasakan kapan? Ba'da ta'bi. Kalau kita sudah mendapatkan kecapean, capek, ta'ab. Jadi para sahabat telaga Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, gimana? Ilmu, amal. Nah, berkaitan dengan ilmu yang paling utama disebutkan dari awal surat Al-Fatihah, yaitu apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang pertama kali dicabut di dunia itu ilmu apa? Ilmu khusyuk. Kata Rasulullah, kamu dapati banyak jamaah di masjid yang sholat. Kata Rasulullah, tidak ada satupun dari jamaah itu yang khusyuk sholatnya. Nggak tahu di sini ini. Apa kita ini termasuk khusyuk apa tidak? Jadi khusyuk itu termasuk ilmu. Nah, mari kita mentadaburi Al-Quran, terutama ini surat Al-Fatihah ini butuh terus pengulangan. 7 ayat ini menjadi visi dan misi kehidupan kita ini. Kita ulang-ulangi. Bagaimana kata per kata ini harus kita dalami. Sehingga makna-makna yang terkandung itu kita rasakan kehebatannya dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi itu, semakin kita mendalami tentang ilmu kita, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tentu yang paling efektif kita baca Al-Quran. Kita akan kenal lebih jauh bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nama-nama yang hebat di Al-Quran. Yang kedua, amal. Nah, semakin amal kita semakin kuat, semakin insya Allah semakin bahagia. Nah, di situ amal yang benar dikatakan yaitu jalan yang dilalui oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu. Luar biasa surat Al-Fatihah. Mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya yang bergabung di Zoom maupun di Facebook maupun di YouTube yang mereka ingin sharing atau bertanya. Tentu ini hanya sekelumit daripada penjelasan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang dikit ini menambahkan wawasan, bahkan semakin kita mendalami ini semakin khusyuk sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, jazakallah Ustaz Hairul atas taujihnya. Jadi luar biasa sekali tentang tafsir Al-Fatihah yang menjadikan kita sekaligus warning ketika setiap menjalankan sholat agar lebih tidak terburu-buru untuk baca Al-Fatihah. Kami persilahkan pada sahabat Telaga Ramadan pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka. Bagi yang ingin menanyakan bisa via chat atau via interaktif, silahkan.
Mari silahkan kalau ada yang mau interaktif atau misal bisa via chat juga. Apa mungkin ada di Facebook atau di WA yang bertanya mungkin, Pak Yuko? Oke, monggo dari tim bisa menyampaikan jika ada sahabat Telaga Ramadan yang bisa jadi bertanyanya via Facebook atau di YouTube, bisa disampaikan di grup ini. Ini ada yang hadir langsung mau bertanya ini. Gimana Pak Yuko? Oke, monggo silakan. Langsung bisa di-unmute mikrofonnya, silakan. Oh, langsung datang. Ya, silakan. Dari keseharian. Ya. Terutama dulu ya masih pas-pas masih seperti di sini. Kebanyakan dari orang-orang itu memahami Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus katanya, ketika ada sebuah titian kita berjalan gitu kan. Ya, jalan lempang gitu ya. Jadi kalau kita kepleset maka kita akan jatuh ke neraka. Jadi secara gamblang saya mikirnya itu berarti nanti di akhirat tuh ada jalan lurus, gimana tentang apa ya doktrin seperti itu? Apa benar atau Iya. bagaimana? Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Persepsinya kawan kita ini, Shirathul Mustaqim dia juga dari masyarakat. Shirathul Mustaqim itu jalan nanti yang akan kita lalui nanti. Sehingga di bawah neraka, ya, terus kemudian kita akan apa bukan itu Shirathul Mustaqim? Nah, perlu juga kami jelaskan bahwa dalam tafsir itu juga ada riwayat yang menggambarkan sirat, jalan yang nanti juga dilalui oleh manusia. Dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang akan atau titian yang akan dilalui oleh manusia itu disebut juga Shirathul Mustaqim. Nah, kita semuanya akan melaluinya. Dalam riwayat itu disebutkan di bawah titian itu, jembatan itu ada jangkar-jangkar. Di samping daripada sirat, titian itu ada pagar-pagar dan juga ada pintu-pintu. Rasulullah menyebutkan di atas pagar itu ada warning-warningnya. Itulah Al-Quran. Kemudian kalau orang itu berjalan dekat pagar, maka ada warningnya. Hati-hati, jangan dekat-dekat pagar, kamu nanti masuk ke dalam. Ada jangkar yang nanti akan membawamu masuk ke neraka. Begitu. Begitu juga, begitu dekat pintu juga ada. Nah, dalam tafsir itu disebutkan, dalam riwayat itu disebutkan, di bawah itu ada, atau di tengah-tengah titian itu ada juga yang manggil-manggil. Itulah dhamir manusia, hati nurani manusia. Bersih atau tidak itu juga akan memanggil, jangan dekat-dekat dengan pintu, jangan dekat-dekat dengan pagar. Jadi riwayat itu benar. Namun ini adalah gambaran di akhirat.
Maka ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini doa untuk di dunia dan nanti juga ketika di akhirat kita bisa melalui titian ini sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pertanyaan tadi saya jawab, memang betul ada riwayat tentang itu bahwa Rasulullah menjelaskan tentang makna daripada siratal mustaqim. Nah, monggo. Ada lagi? Mas Hugo? Sementara belum ada yang masuk. Monggo kepada sahabat Telaga Ramadan yang masih ingin ditanyakan terkait dengan tafsir Al-Fatihah, silahkan bisa interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Hadi, Afwan sebelumnya ini mungkin juga bisa menjadi bahan renungan pertama. Saya kok di surat Al-Fatihah ini teringat tafsirnya Alamat Toba-Tobai, tafsir Al-Mizan. Tafsirnya ini kayaknya ini teman-teman Syiah ini kayaknya. Itu di dalam Al-Fatihah itu pertama adalah kita Bismillahirrahmanirrahim, bahwa segala sesuatu itu harus diawali menghadirkan Allah. Bahkan tidak hanya melakukan sholat, apapun itu harus selalu dengan kata-kata Bismillah. Lalu ayat yang pertama surat Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut beliau kita itu bisa menjadi makom tingkat tertinggi harus diawali dengan kesyukuran kita kepada Allah dengan memahami alam. Jadi seakan-akan ini kenalilah dirimu sendiri dan alam, baru kamu akan mengenal Allah. Nah, ini monggo ini sedikit aja untuk juga bahan diskusi pada hari ini. Syukran, Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Nggih. Nggih. Nggih, Pak Budi menjelaskan tentang tafsir Toba-Toba ini. Wah, luar biasa ini bacaannya Pak Budi ini. Sampai Toba-Tobai, Al-Mizan, luar biasa. Saya lihat bukunya aja belum. Beliau sudah sampai membaca Toba-Tobai. Semoga enggak jadi Syiah, Ustaz. Sebetulnya tentang berkaitan dengan makom alhamdulillah yang disebutkan tadi makom syukur, memang para ulama juga ada yang menyebutkan, ulama Sunni menyebutkan bahwa makom yang paling tinggi itu makom syukur, dan itu makomnya para rasul, para nabi. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Memang seperti itu. Tetapi bahwa ini kita konteksnya berbicara bukan pada tataran makomnya, tetapi bahwa rasa puji-pujian kita itu kepada Rabbul Alamin, penguasa jagat raya yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah tentang alam ini, kun fayakun. Maka kita memuji Allah karena Allah Rabbul Alamin. Jadi intinya alhamdulillah itu. Dan memang di alhamdulillah itu ada dua kandungan langsung. Kandungan pujian kita kepada Allah, sekaligus kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu alhamdulillah. Nahmaduka wa nashkuruka. Seperti itu. Jadi dalam tafsir Toba-Tobai sebetulnya tidak ada hal yang menyeleweng kalau saya lihat dari sisi itu. Dari sisi itu. Maka
alhamdulillah itu dalam sebuah riwayat memang fadilahnya besar. Dikatakan afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Itu riwayat. Jadi zikir yang paling utama la ilaha illallah. Doa yang paling utama alhamdulillah. Saya belum mendalami kenapa alhamdulillah itu doa. La ilaha illallah itu zikir. Kan dua-duanya juga zikir. Begitu. Tapi memang dalam riwayat disebutkan seperti itu. Mungkin wallah alam. Memang dalam riwayat disebutkan bahwa ketika kita berdoa, hendaknya dimulai dengan atau dibuka dengan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itulah yang insya Allah akan membuka pintu langit, di mana doa kita sampai kepada Allah Subhanahu. Mungkin seperti itu. Begitu Pak Budi. Ya, Mohon maaf dengan segala keterbatasannya Pak Budi. Mungkin jenengan sampai toba-toba ini nggak nyampe saya ini Pak. Oh enggak, Ustaz. Saya juga hanya kulitnya saja. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Nggih. Terkait dengan basmalah itu dalam Al-Fatihah itu posisinya apa? Ustaz, bagian dari itu. Ustaz. Mungkin terkait dari penjelasan Ustaz tadi di awal terkait dengan bacaan basmalah. Ya. Jadi seputar Bismillahirrahmanirrahim itu banyak khilafiyahnya. Apakah Bismillah itu adalah ayat tersendiri yang terpisah, yang memisahkan antara surat, kecuali mungkin surat Taubah nggak ada Bismillahnya ya. Atau Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Atau Bismillah itu hanya salah satu daripada bagian daripada surat An-Naml. Yang di sana Nabi Sulaiman menulis surat wa'nahu min Sulaiman wa'nahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu para ulama berbeda pendapat. Dan kalau kita lihat, memang beda pendapat ini memang didukung oleh banyak dalil. Dan kalau saya baca, apakah kita membaca dalam sholat kita sebelum Al-Fatihah atau kita masukkan sebagai Al-Fatihah atau tidak, itu sama-sama banyak para sahabat yang sama-sama mendukung. Jadi yang membaca itu banyak sahabat yang membacanya, dan juga ulama-ulama berikutnya. Yang tidak baca juga banyak. Nah, dalam riwayat itu 4 khalifah itu disebutkan tidak mengeraskan bacaan basmalah. Begitu. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah Ustaz Khairul atas materi kita pada sore hari ini, sehingga apa yang menjadi istilahnya poin-poinnya itu terkait dengan tafsir Al-Fatihah itu menjadikan kita ketika sholat menjadi lebih bermakna. Demikian sahabat Telaga Ramadan, untuk pertemuan kita hari ini, kita harap selama Ramadan ini kita full pertemuan jam 4.15 hingga jam 5.15. Oke, itu saja Ustaz Khairul. Kami dari siapa besok? menunggu panitia. Oh, menunggu panitia. Oke. Ya, Ustaz. Jazakallah atas taujih kita pada sore hari ini, Ustaz. Sambil menunggu berbuka, perbanyak untuk tadabburi ayat Al-Qur'an. Semoga ilmu kita berkah. Kita akhiri majelis kita pada sore hari ini dengan baca basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil